Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah karangan Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Kitab ini adalah syarah dari kitab Al-Jurumiyah. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada tanda-tanda huruf. Jadi mari kita mulai. Ini sedikit saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-harfu qala berkata Syekh San Haji pengarang Jurumiyah, wal harfu bermula huruf itu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalilul fi'li. Bermula huruf itu tandanya itu sesuatu yang tidak layak bersamanya tanda bagi isim dan tanda fi'il. Jadi tanda fi'il dan tanda isim itu tidak masuk kepada huruf. Artinya huruf itu sebenarnya tidak ada tandanya lah gitu. Seperti huruf ha yang tidak ada titiknya. Wa aqulu dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, yatamayyazul harfu an akhawaihi al-ismi wal fi'li. Berbedalah huruf itu dari kedua saudaranya. Saudaranya mana? Isim dan fi'il. Isim ada tandanya, fi'il ada tandanya, dan huruf itu tanda fi'il dan tanda isim tidak masuk kepada huruf ini. Kenapa? Bi'annahu la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimah. Karena tidak sahlah, tidak layaklah masuk satu tanda daripada tanda-tanda isim yang terdahulu, wala ghairiha alaihi, dan tidak juga selainnya. Kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'ali, sebagaimana tidak sahlah masuk satu tanda daripada tanda-tanda fi'il, allati sabaqa bayanuha, yang tanda fi'il itu sudah terdahulu penjelasannya. Wa misaluhu, dan contoh mana itu huruf itu min, hal, lam. Min huruf jar, hal huruf istifham, lam huruf jazam, huruf nafi. Jadi ini ketiga contoh ini, fahadhil kalimatus salasu, maka bermula kata atau kalimat-kalimat yang tiga ini, min, hal, lam ini, hurufun adalah huruf-huruf. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya min, hal, lam ini kenapa dinamakan huruf? Li'annaha, karena bahwasanya ia la taqbalu, tidak menerima, yaitu akan al, wala tanwin, dan juga tidak menerima tanwin. Tidak kita katakan misalnya min ini al-min atau al-hal atau al-lam, itu tidak seperti itu. Wala tanwin, dan tidak juga ketiganya itu menerima tanwin, misalnya minun, minan, minin, halun, halan, halin, lamun, laman, lamin. Tidak seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Wala yajuzu dukhulu harfil khafdi 'alaiha, dan juga tidak sah masuk huruf hapat kepadanya. Misalnya alin, ila apa ini, ada tasmin ini. Fala yasih, maka tidak salah antakula, bahwa engkau berkata almin. Tadi kan ini min ini tidak masuk almin. Tidak ada ini. Wala antakul, dan tidak juga engkau mengatakan minun, min yang menerima tanwin. Wala antakul, dan juga engkau tidak mengatakan ila min. Jadi min ini kemasukan huruf jar ila, itu tidak ada. Wa kadzalika baqiyatul hurufi, begitu juga sisa daripada semua huruf-huruf. Jadi semua huruf-huruf itu tidak bisa kondisinya seperti ini. Tidak bisa masuk al, tidak bisa masuk tanwin, tidak bisa masuk
huruf jar juga. Wa aydan, dan juga la yasihu, tidak sah juga an tadkhula, bahwa masuk alaiha, kepada huruf itu asin, huruf sin yang menjadi yang menjadi tanda bagi fiil. Wala sofa, dan juga sofa itu tidak juga masuk, tidak bisa masuk. Wala ta'nis, wala ta'nis sakinah, dan juga tidak bisa masuk kepada huruf itu ta'nis. Wala qad, begitu juga tidak qad itu tidak bisa masuk juga. Artinya semua tanda fiil itu tidak ada yang masuk kepada huruf. Wala ghairuha, dan tidak pula masuk oleh selainnya. Mimma huwa alamatun, dari sesuatu yang ia adalah tanda-tanda ala annal kalimah, bahwa itu adalah kalimat fi'lun. Jadi sedikit simpel saja kalau ini tentang huruf. Sedikit tandanya ini penjelasannya karena tidak ada tandanya. Tamrinun, ini satu latihan. Kita baca ini ya. Ini baru 6 menit ini. Da kulla kalimatin, letakkanlah akan tiap-tiap kata minal kalimatil atiyah, daripada kalimat-kalimat berikut, fi kalamin mufidin, menjadi kalam yang mufid, yahsunu sukutu alaihi, yang mendiam, yang baiklah diam atas orang yang mendengarnya lah gitu. Misalnya nakhlah, kurma, an-nakhlatu lazizatun. Nah, kita diminta untuk membuat kalimat yang mufid. Misalnya berasal dari kata-kata yang sudah disiapkan oleh musannif ini. An-nakhlatu artinya kurma, artinya kita diminta untuk membuat kalimat. An-nakhlatu lazizatun, bermula kurma itu enak sekali. Atau an-nakhlatu musmiratun, bermula pohon kurma itu berbuah. An-nakhlatu sauda, bermula kurma itu berwarna hitam. Jadi banyak yang bisa kita modifikasi satu kata itu menjadi kata-kata yang membuat orang menjadi paham. Al-filu, gajah. Yakulu al-filu. Yakulu al-filu ushban. Jadi gajah itu memakan rumput. Al-filu, atau apa, kebun binatang bahasa Arabnya. Al-filu fil hadiqah, bermula gajah itu ada di dalam kebun. Atau di depannya yanamu, tidur, berarti bisa kita gabungkan yanamul filu, tidur. Yanamul filu alal ardi, gajah itu tidur di atas tanah. Fahima Muhammadun darsahu, Muhammad memahami pelajarannya. Al-hadiqatu tadi sudah kita al-ardu, tanah. Al-ardu wasi'atun, bermula tanah itu luas. Al-ma'u fil kus, bermula air itu di dalam gelas. Ya'kulu, nih sudah nih as-samarah al-faqih yahsudu yuzakiru. Jadi ini tidak perlu saya artikan semuanya, bikinkan kalimat yang mufid. Silahkan bagi teman-teman untuk latihan juga. Jadi buat kalimat dengan semua kata-kata ini, lalu tulis di komentar. Itu latihan pertama. Latihan kedua, da'fil makanil khali, letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong, yang titik-titik ini, min kulli misalin, daripada tiap-tiap contoh, minal amsilati, dari beberapa contoh ini, al-atiyah, yang berikut, contoh berikut, yaitu di bawah ini, maksudnya kalimatan, akan satu kalimat. Ini jadi maf'ul dha, ini salah baris kayaknya. Yatimu biha, yang menyempurnakan dengan kalimat itu, al-makna, akan maknanya. Wabayin ba'da zalika adada ajza'i kulli misalin, dan jelaskan setelah itu akan juzuk-juzuknya. Mungkin kita i'rab, mungkin maksudnya ini wa naw'a kulli jaz'in, dan menjelaskan tiap-tiap daripada bagian-bagian ini. Misalnya yahfazu, titik-titik adarsa. Yahfazu kita tahu artinya menghafal, adarsa pelajaran. Yahfazu
Muhammadun adarsa. Muhammad menghafal akan pelajarannya. Seperti itu. As-saurul arda. As-sauru ini banteng nih. Jadi kalau banteng hubungannya dengan tanah berarti membajak tanah. Nah, berarti yahrusu sauru. Sauru itu banteng itu sedang membajak. Membajak apa? Al-arda, membajak akan tanah. Yasbahu berenang, finnahri di sungai. Yasbahu samak, ikan itu berenang di mana? Finnahri di dalam sungai. Atau orang juga bisa. Yasbahu rajulun atau yasbahu rajulu finnahri, seseorang itu berenang di sungai. Tasiru berjalan, fil bihari di lautan. Berarti kapal atau perahu. Jadi tasiru safina tu fil bihari. Berjalanlah pesawat apa namanya? Perahu itu di laut atau di atas laut. Nah, selanjutnya ini buat teman-teman latihan. Ya, yartafi'u titik-titik fil jawi, yaksuru titik-titik fi biladi Misra. Nah, ini sisanya ini latihan buat teman-teman. Nah, ini saja tentang huruf. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.